Ada yang punya hutang 23 juta, last minute dia harus membayar, ternyata besoknya Allah bayar atau Allah berikan rezeki 70 juta. Seperti apa ceritanya? Tonton videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Video Gus Baraja upload 3 kali sehari, jam 6 pagi, setengah 1 siang, dan jam 9 malam. Sebenarnya ada maksudnya loh itu. Jadi dari pagi sampai menjelang tidur, dari bangun tidur sampai menjelang tidur, saya nemenin kamu untuk menjaga vibrasimu agar tetap positif. Dan kamu tahu, kalau vibrasinya positif, hidupnya akan jauh lebih baik, hatinya ditenangkan oleh Allah, dan keberlimpahan akan menyertaimu. Baik, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like kalau kamu suka, dan di share videonya ke seluruh kerabat kamu. Klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi. Kemudian untuk informasi seminar, tanggal 23 September saya adakan kelas bebas hutang, seminar online ya. Segera daftarkan diri kamu. Buat kamu yang ngerasa bingung punya hutang terkait materi kali ini nih, di video kali ini juga saya akan jelaskan ya. Segera daftarkan diri kamu untuk seminar tanggal 23 September. Untuk yang offline di Surabaya tanggal 15 Oktober ya. Segera daftarkan diri kamu. Dan untuk yang spesial banget ini, kelas online dengan durasi pembelajaran ada yang 6 bulan dan ada yang 1 tahun. Segera daftarkan diri kamu karena nanti materinya dapat, audionya dapat, dan bimbingannya dari saya dengan pertemuan terjadwal juga dapat. Pokoknya keren deh, dan kebanyakan keberhasilan itu ketika ikut yang eksklusif dan yang 1 tahun juga. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas betapa pentingnya ya, atau gini aja deh, saya buka. Ada salah satu peserta yang 1 tahun ya, yang dari Januari 2022, dia mendapatkan keajaiban baru semalam, tengah malam bahkan WA ke saya bersyukur karena last minute harusnya dia ditagih-tagih, dimarah-marahin orang, ternyata besoknya Allah berikan keajaiban. Nah, keajaibannya itu Allah lipat gandakan. Yang harus dilunaskan, last minute loh ini ya, yang harus dilunaskan 23 juta. Tetapi Allah bonusi dapat transferan 70 juta. Ya mungkin karena bisnis, karena saya tidak perlu masuk ke ranah pribadinya, yang jelas Allah berikan keajaiban dan real terjadi dalam kehidupannya. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Baik, kita bahas. Saya bacakan dulu supaya supaya kamu lebih jelas lagi apakah ini cerita fiktif. Kok banyak banget yang berhasil, Gus? Oh jelas dong. Ketika kesadaran itu terbuka, ketika hati sudah benar-benar ngeh di mana salahnya, kemudian dia mempraktekannya, ya alhasil Allah bantu dan Allah ijabah doanya. Baik, ini dari salah satu peserta yang berada di Taiwan. Kita baca sama-sama. Pagi Gus, maaf ada rezeki. Makasih ya aku Bu Siti di Taiwan. Dia bersedekah karena benar-benar menganggap wasilah guru itu penting. Ya, nanti saya akan jelaskan semuanya. Alhamdulillah bisa melunasi kewajiban. Uang datang dengan ajaib, padahal bulan depan harus ada 23 juta. Kemarin ada yang minta nomor rekening. Setiap saat aku berdoa, Allah Maha Kaya pasti bisa bayar. Baik. Singkatnya, nanti akan saya munculkan juga, ada sedikit intipan. Itu angkanya yang di bawah adalah 70 juta, sementara yang harus dia bayar adalah 23 juta. Artinya masih ada lebihnya. Nah, ini bonus atau hadiah dari Allah atau rezeki dari Allah. Baik, ada 2 hal, teman-teman. Ada 2 hal itu kenapa saya berinisiatif setiap pagi membuat audio syukur, mengajak teman-teman bersyukur, bahkan saya pandu. Saya pun membuat imajinasi kamu itu yang mendengarkan audionya seakan-akan saya langsung menterapi kamu. Saya pernah mengatakan bahwa masalah manusia itu tidak jauh-jauh disebabkan 3 hal. Dan keberhasilan manusia itu juga tidak
Tidak jauh-jauh disebabkan 3 hal. Nah, 3 hal ini yang akan saya kupas satu persatu. Yang pertama adalah mindset, ya. Mindset tentang keberlimpahan. Ini berkaitan dengan doktrin di masa lalu, berkaitan dengan mental block lah, atau berkaitan dengan belenggu mental. Yang sebenarnya mental manusia itu semuanya pemberani. Mental manusia itu semuanya adalah kaya, dan mental semua manusia itu pada dasarnya berlimpah. Tetapi disebabkan oleh doktrin di masa lalu, informasi-informasi yang dilihat, didengar, dirasa, dan itu terjadi di masa lalu atau didapat dari masa lalu, terbawa sampai sekarang dan menjadi sebuah belief system, yaitu keyakinan di dalam hati. Inilah yang disebut mindset. Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya bahwa mindset itu bukan pikiran ini saja, tetapi mindset itu sudah mencakup apa yang ada di dalam hati atau bawah sadar. Nah, secara keseluruhan lah di dalam diri manusia, ya. Jika mindset itu sudah normal, kembali asal, dan meyakini bahwa manusia itu diciptakan untuk kaya, untuk berlimpah, untuk jadi manusia yang baik, dan untuk beruntung, maka masuklah pada fase yang kedua, ya. Jadi Ibu Siti ini yang berada di Taiwan ini, dia pertama kali yang dibereskan adalah mindsetnya. Mindsetnya dibenerin dulu, kemudian saya tata kembali mindsetnya. Ini buat semuanya yang ikut kelas eksklusif atau yang 1 tahun, ya. Jadi awal dari pembelajaran itu adalah menata dulu mindsetnya. Yang jelas banyak mindset yang bentrok dengan mindset yang positif. Mindset yang negatif yang dibawa oleh setiap peserta yang bentrok dengan mindset yang positif. Nah, di situ dulu yang harus dibenahi. Seperti mencari benang merahnya lah. Membenahi kembali benang yang kusut. Gitu. Ketika mindsetnya sudah benar, baru masuk fase kedua, yaitu bersyukur. Jadi setelah mindset, kemudian syukur. Syukur itu nggak usah dibuat ribet. Syukur itu sudah saya buatkan terapinya setiap pagi. Sebenarnya setiap pagi saya buat audio terapi itu ada tujuannya. Setidaknya mungkin 30 hari sebagai bentuk programmu. Jadi jangan sampai miss kamu simak audio terapi yang saya upload setiap pagi jam 6 itu, ya. Itu adalah sumbangsi saya atau cara saya membantu kamu semuanya yang ada di YouTube, yaitu dengan memberikan audio terapi. Audio terapinya adalah audio terapi syukur. Nah, bersyukur itu penting. Penting banget, sepenting impian kamu. Tanpa bersyukur, sepertinya impian kamu jauh sekali dari kata terkabul. Jadi syarat utama untuk mindset yang benar tadi, untuk keberlimpahan, untuk kesuksesan, untuk kaya, adalah syukur. Hampir semua orang, kebanyakan masalah yang datang ke dalam hidupnya selain disebabkan oleh mindset, juga disebabkan syukurnya yang masih tidak stabil. Jadi perlu banget untuk menata hati, untuk fokus pada bersyukur. Saya tahu di antara kamu sebagian mungkin akan menjawab, yang saya butuhkan itu uang, Gus. Apa hubungannya dengan syukur? Sementara yang syukur yang dimaksud oleh Gus Baraja adalah syukur tentang hidup lah, tentang nafas lah, nggak nyambung dengan uang, Gus. Adakah dari kamu yang berpikiran demikian? Saya jawab, Anda yang salah. Justru yang menurut kamu tidak nyambung itu nyambung banget. Karena akan memperbaiki hati atau psikisnya kita. Jadi ketika kita mengapresiasi atau bersyukur terhadap kehidupan, internal dan eksternal, artinya bersyukur terhadap diri dan bersyukur terhadap kondisi eksternal, itulah yang akan membawa dampak positif di masa yang akan datang. Sekali lagi, syukur itu punya pengaruh penting dalam keberlimpahan. Syukur itu punya pengaruh penting di dalam berbicara tentang rezeki. Jadi syukur itu menjadi sebab utama orang itu menjadi berlimpah, orang itu menjadi kaya, orang itu menjadi sukses, dan orang itu menjadi bahagia. Syukur itu menjadi sebab utama. Jadi yang kedua adalah syukur. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kebanyakan orang yang hidupnya bermasalah itu disebabkan kacaunya dalam konsep sedekah. Jadi 3, ya. Tadi saya katakan mindset, yang kedua adalah syukurnya, yang ketiga adalah sedekahnya. Gus, ini pernah dibahas di video sebelumnya. Iya, memang pernah saya bahas.
Bukan karena saya ingin mengulangnya, tetapi saya ingin mengingatkan kamu kembali, karena belum tentu semuanya masih ngeh, atau belum tentu semuanya ngeh terhadap 3 alasan kenapa orang itu bisa sukses, atau kenapa orang itu bisa gagal dalam hidupnya. Yaitu disebabkan 3 hal. Saya akan mengulang penjelasan saya bahwa syukur itu sangat penting. Yang ketiga adalah sedekah. Dan sedekah ini adalah ekspresi dari orang bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak melulu melafalkan alhamdulillah, meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa alhamdulillah adalah kalimat atau kata yang sakti yang mampu memframing setiap kejadian negatif. Ketika kita mendapati satu kejadian yang negatif, perlu saya akui kata alhamdulillah itu mampu seperti ngerem lah ya, seperti membatasi kita untuk jauh lebih negatif lagi. Jadi dibatasi oleh kata alhamdulillah. Tetapi tidak melulu sesempit itu bicara tentang syukur, tetapi juga bicara tentang rasa. Nah, orang bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, walaupun alhamdulillah itu adalah konsep syukur. Kemudian orang bersyukur itu tidak hanya bab rasa, jauh lebih dalam perlu diapresiasikan, yaitu salah satunya adalah bersedekah. Orang kalau sudah bersyukur, dia tidak akan takut untuk kehilangan hartanya. Karena memang konsep sedekah itu bukan konsep sisa, tetapi sedekah itu yang akan dihitung yang disedekahkan. Jadi kesimpulannya konsep sedekah adalah jadi berapa. Jadi bukan sisa berapa, tetapi jadi berapa. Nah, ilmu sedekah ini juga ada caranya gitu loh. Tidak asal sedekah. Kecuali orang-orang yang terkesan menurut kamu asal sedekah, saya berani jamin mereka sudah terkonsep sedekahnya. Di dalam hatinya sudah terbentuk sebuah keyakinan bahwa ketika saya bersedekah, saya berlimpah. Ketika saya bersedekah, saya dicukupkan oleh Allah. Nah, yang saya edukasi terkait konsep sedekah itu adalah konsep awal, ya, edukasi konsep awal sebelum kita masuk kepada ilmunya wali itu, gitu loh. Ya, jadi ada standarnya di dalam bersedekah. Standar kita sebagai orang awam ketika bersedekah kemudian bermunajat minta kepada Allah itu sah, itu boleh. Tetapi tidak semua orang melakukan ini, gitu. Jadi saat bersedekah ini hubungannya dengan yang pertama, mengatur mindset, gitu loh. Mindset yang harus tertanam adalah ketika kamu bersedekah, Allah pasti ganti berlipat-lipat. Meskipun yang menjadi misteri, maksud saya, yang menjadi misteri itu adalah waktunya kapan itu terjadi. Nah, kalau sudah ada janji Allah seperti itu, berarti kita kan nggak perlu maksa-maksa. Jadi masuk pada konsep berikutnya, yaitu ikhlas. Nah, sedekah ini harusnya memberi dampak yang positif, ya, memberi dampak yang luar biasa ke dalam hidup kita. Nah, kalau ada di antara kamu yang berprinsip bahwa sedekah tinggal sedekah aja, nggak boleh minta ke Allah. Ikhlas menurut saya definisinya adalah tidak boleh berharap selain daripada Allah. Nah, kalau statement yang pertama tadi, sedekah itu nggak boleh minta balasan kepada Allah. Lantas kepada siapa saya harus minta balasan? Lantas kepada siapa saya harus meminta pertolongan? Dan kebanyakan dari kita saat bersedekah sebenarnya punya niat. Niatnya adalah agar dibalas oleh Allah, agar diganti oleh Allah. Karena yang tidak boleh adalah meminta ganti atau meminta balasan kepada manusia lainnya. Itu yang tidak boleh. Tapi selama dia mintanya ke Allah, kamu mintanya ke Allah, itu boleh. Ya, coba perhatikan baik-baik. Salahkah saya bicara? Permasalahan hidup kita, hidup kamu hari ini yang ngerasa sulit, itu disebabkan 3 hal itu. Bisa salah satunya, bisa tiga-tiganya. Nah, tergantung, yang paling tahu adalah kamu sendiri nih. Kamu cross check lagi ke dalam hatimu, apa yang menjadi penyebab diri kita ini kesulitan dalam kehidupan, dalam hal rezeki. Nah, yang dilakukan oleh Bu Siti ini adalah 2 hal itu. Karena untuk urusan mindset itu kapasitasnya saya ngerubah mindset mereka di dalam kelas. Tapi untuk 2 hal yang mesti dilakukan itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, yaitu syukur dan sedekah. Menurut saya Bu Siti sudah melakukan 2 hal itu. Dan alhasil
Kadang-kadang last minute malahan Allah tolong kita. Tidak ada yang tidak ditolong oleh Allah. Semuanya ditolong oleh Allah. Karena janji Allah, Allah tidak akan memberikan kesulitan atau ujian di luar batas kemampuan manusianya. Artinya semuanya sudah Allah siapkan solusinya. Nah, solusi itu menjadi membahagiakan, solusi itu hadir dalam permasalahan kita atau dalam kehidupan kita, itu disebabkan karena kita melakukan 3 hal tadi. Jadi ketika kamu menjaga 3 hal tadi, hidupmu akan jauh lebih baik. Tapi ketika sebaliknya kamu mengabaikan 3 hal tadi, ya konsekuensinya hidup kita menjadi kesulitan. Saya mau closing terakhir bab sedekah. Ada banyak yang tidak kita sadari di sana. Ada yang mengatakan enak dong Islam cuma 2,5%. Enggak sebenarnya. 2,5% itu menurut saya masih belum sedekah karena itu mengembalikan hak orang lain. Paling mentok saya katakan bahwa ketika kamu mengeluarkan 2,5%, kamu menjadi orang yang amanah. Karena dipesankan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat atau mengeluarkan infak. Karena 2,5% itu hak orang lain yang ada di dalam diri kita atau ada dalam harta kita. Untuk yang kedua, selain 2,5% adalah 10%. 10% ini pun baru menyelamatkan harta kita dari bala, dari bahaya, dari tipuan, dari hilang, dari mara bahaya atau dari bala lah intinya. Yang ketiga adalah 20-25%. Jadi banyak sebenarnya kalau kamu punya keinginan untuk menjadi kaya, maka ringankan tangan kamu, ringankan dompetmu untuk keluar sebagai nilai sedekah. Insya Allah saya meyakini kalau kita jaga sedekah kita, Allah mudahkan hidup kita. Saya mau ngucapin selamat buat Bu Siti. Allah sudah berikan keajaiban, maka perbanyaklah rasa syukur dan tingkatkan kualitas sedekah. Insya Allah hidupmu akan jauh lebih mudah. Dan ini juga menjadi pesan saya untuk kamu semuanya yang nonton saat ini. Saya yakin Allah mudahkan. Perhatikan 3 hal, mindset, syukur, dan sedekah. Hidupmu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Senang bisa berbagi. Sampai ketemu nanti malam. Di jam 9 malam akan ada edukasi atau materi yang lebih keren lagi. Terima kasih. Saya Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.